Halo anak-anak semuanya. Kembali lagi bersama Pak Guru dan hari ini kita akan lanjut belajar lagi. Kita akan belajar tema 7 subtema 1 muatan pelajaran IPA. Nah, materi yang akan kita pelajari untuk hari ini yaitu pengaruh gaya terhadap suatu benda. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah anak-anak menonton video Pak Guru harapkan anak-anak dapat mengetahui berbagai macam pengaruh gaya terhadap suatu benda. Dan seperti biasa, Pak Guru akan berikan kalian soal persepsi di awal video dan Pak Guru akan masukkan ke dalam penilaian lisan kalian. Namun sebelum masuk ke dalam soal persepsi, Pak Guru akan ajak anak-anak untuk berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain pastinya. Doa akan Pak Guru pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Ya, dipersiapkan dulu buku pena jilid 4C kalian tema 7 ya. Juga buku catatan sekiranya kalian perlu mencatat hal-hal penting yang ada di video Pak Guru pada pagi hari ini. Nah, soal persepsinya, sebutkanlah macam-macam gaya yang kalian ketahui. Pak Guru ulangi ya, sebutkanlah macam-macam gaya yang kalian ketahui. Jika kalian sudah bisa japri ke WA Pak Guru atau catat dulu di buku catatan kalian, nanti akan dikirim langsung bersama dengan tugas-tugasnya. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengaruh gaya terhadap suatu benda. Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya itu dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Kedudukannya berubah itu maksudnya berpindah tempat ya anak-anak ya. Lalu untuk melakukan gaya diperlukan yang disebut tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Anak-anak bisa melihat ada sapi atau kerbau yang menarik kereta. Ini merupakan gaya yang bekerja di sana. Gaya apa? Ya, gaya otot pada sapi yang menarik kereta dan juga gaya gesek pada roda dan tanah tersebut. Itu ada gaya geseknya. Jadi ada dua gaya yang bekerja di sini. Dan juga tidak lupa gaya gravitasi ya pastinya anak-anak ya. Sehingga sapi itu tidak terbang, tidak melayang. Ada gaya gravitasi, berarti ada 3 gaya pada gambar ini. Nah, kita akan lanjut. Pengaruh gaya terhadap benda antara lain. Yang pertama itu benda yang diam menjadi bergerak. Contoh, meja yang didorong, bola yang ditendang, dan gerobak yang ditarik. Seperti tadi itu membuat benda yang diam menjadi bergerak. Selanjutnya, benda yang bergerak menjadi diam. Contoh, pada saat sepeda yang sedang dikendarai direm, lalu gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Nah, pengereman ini menyebabkan benda yang bergerak itu menjadi diam. Selanjutnya yang ketiga, benda berubah bentuk. Contoh, saat botol air mineral yang kosong diinjak, botol tersebut akan berubah bentuk dari yang mulus menjadi penyok ya. Contoh lainnya yaitu balon yang ditekan menjadi berbagai bentuk. Selanjutnya, benda bergerak berubah arah. Contoh, saat bola yang menggelinding ditendang, lalu bola berubah arah karena gaya yang diberikan. Nah, itulah tadi beberapa pengaruh gaya terhadap benda lain. Kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu macam-macam gaya. Yang pertama itu ada gaya otot anak-anak. Lihat, gaya otot ya. Selanjutnya ada yang namanya gaya gravitasi. Adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contoh, jika kita melempar benda ke atas, benda itu akan jatuh ke tanah. Lalu penerjun payung yang melompat dari pesawat akan bergerak menuju ke permukaan bumi. Sama sepertinya apel pada gambar ini. Apel itu ketika jatuh pasti dia akan jatuh ke bawah anak-anak, jatuh ke bumi. Inilah yang disebut dengan gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Selanjutnya ada yang namanya gaya pegas. Adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Ini merupakan salah satu contoh penggunaan pegas dalam permainan ya anak-anak ya.
Pegas yang lain itu bisa per, bisa kalau kalian tahu shockbreaker itu juga menggunakan pegas anak-anak. Selanjutnya adalah gaya magnet. Adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Tidak semua logam bisa ditarik magnet, tetapi kebanyakan logam bisa ditarik oleh magnet. Bisakah kalian menyebutkan logam-logam apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Wah, kalian hebat sekali ya. Kalian pasti tahu magnet dan di rumah kalian pasti biasanya minimal punya satu buah magnet. Selanjutnya adalah gaya listrik. Adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Nanti kita akan pelajari beberapa benda yang memiliki muatan listrik ya anak-anak ya. Selanjutnya adalah gaya gesek. Adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Contohnya adalah ban pada mobil ini yang bergesekan dengan aspal anak-anak. Jadi misalnya kalian dalam berkendara, misalkan mengendarai mobil atau kalian mengendarai sepeda, jadi tidak akan mudah tergelincir. Ban sepeda juga yang bertemu dengan aspal itu memiliki gaya gesek, sehingga sepeda kalian bisa gampang melaju dan juga ketika pengereman kalian tidak tergelincir. Itulah fungsi dari gaya gesek ini. Selanjutnya adalah gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Nah, dalam mencet bel itu juga menggunakan gaya otot anak-anak. Selanjutnya, contoh penerapan gaya otot adalah yang pertama, ayah mendorong atau menarik meja, Madi menendang bola ke arah gawang, sapi menarik gerobak, ibu membawa barang belanjaan. Nah, otot itu merupakan alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Ingat ya anak-anak ya, otot itu merupakan alat gerak aktif. Jadi yang menggerakkan tangan kalian, menggerakkan kaki kalian itu sebenarnya adalah otot. Sementara tulang atau rangka itu merupakan alat gerak pasif. Jadi tulang itu tidak bisa bergerak tanpa adanya otot pastinya. Ya anak-anak, itulah tadi video untuk hari ini. Jadi di akhir video Pak Guru akan berikan kalian latihan. Jadi ayo kita berlatih, semakin kita berlatih semakin kita bisa. Nah, ayo berlatih ini Pak Guru akan masukkan ke dalam penilaian tugas kalian. Dan tugasnya adalah jawablah bagian ayo berlatih pada buku pena jilid 4C kalian, halaman 89. Nah, kerjakan pada buku pena. Dan jika sudah selesai, kirimkan hasil pekerjaan ke WA Guru Wali. Ya anak-anak, tidak henti-hentinya Pak Guru memberikan kalian nasihat. Jagalah kesehatan, jagalah kebersihan kalian. Gunakanlah masker saat kalian harus beraktivitas keluar rumah atau bepergian. Tetapi jika boleh Pak Guru sarankan, mari kita beraktivitas di dalam rumah saja. Kita belajar, kita bermain di dalam rumah. Sekian dulu video Pak Guru untuk hari ini. Kita akan bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.